ya, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini ya, Bapak Ibu. Waktu itu ya, 3 minggu yang lalu, Bapak Ibu pernah bilang ya, ada beberapa guru, Bapak Ibu kalau nggak salah ada beberapa 1, 2, 3 ya, yang mengeluhkan siswanya, ada yang belum bisa baca, ada yang bisa baca tapi lambat, belum lancar. Itu semua kan jadi masalah bagi Bapak Ibu ya. Dan pasti tentunya Bapak Ibu, karena kalau anak sampai dia tidak bisa baca dan bacanya belum lancar, pasti dia susah untuk belajar bidang lain. Karena kuncinya kan membaca ya. Agar teman-teman itu bisa, di mana kami kan ya, salah satunya ya, istilahnya itu harus bisa membaca anak-anak. Nah ini ya, kita sudah sepakat, kalau undangan juga udah ada ya di Bapak Ibu ya, untuk kita akan rapat ya tentang bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang tadi, anak-anak yang nggak bisa baca dan bacanya tidak lancar. Memang sih nggak banyak ya. Jadi waktu yang sekarang ini memang tepat sekali karena kan ini kita masih awal-awal ya, awal-awal semester 1. Sekarang Bapak Ibu, coba punya solusi apa dari Bapak Ibu untuk mengatasi anak-anak kita yang bermasalah ini? Ya, memberi tambahan waktu ya, memberikan tambahan waktu untuk belajar yang baca ini yang bagus ya. Iya, salah satunya. Ada lagi masukan? Ya, dia akan baca secara intensif setiap hari. Jadi rutin ya Bu ya? Rutin. Ya, Tambah. diajarkan membaca secara rutin. Ada lagi? Membuat tim penanganan khusus. Membuat tim penanganan khusus. Ya. Ini bagus sih Bapak Ibu ya. Karena kalau istilahnya ibu sendiri nih sebagai guru kelasnya ya, kan waktu kayak sepertinya kurang ya Bapak Ibu ya. Karena ibu kan harus mengajarkan siswa yang lainnya gitu ya. Ya. Jadi ada usulan tadi kita membuat tim ya, tim. Berarti kalau tim ini membutuhkan beberapa orang ya, istilahnya sebagai pengajarnya gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian beberapa pengajar dibutuhkan. Nanti gimana tuh pelaksanaannya? Dia juga kan harus ngajar. Nanti bisa diambil waktu yang kosong. Oh, bisa diambil waktu yang kosong ya. Jadi di sela-sela waktu yang kosong bagi guru tersebut, maksudnya mungkin kosong karena apa tuh guru itu kosong? Mungkin ada bidang studi lain, ada bidang studi lain gitu ya. Jadi ketika ada bidang studi lain, guru kelas itu kan istilahnya jadi nggak ngajar ya, nggak ada tugas di kelasnya. Jadi nanti bisa ya mengajar di kelompok ini ya Pak ya? Iya, seperti itu ya. Terus kenapa pakai kelompok? Ada kelebihan lagi nggak? Main tadi ya, maksudnya tadi karena timnya diajarnya oleh beberapa guru berarti kan apa ya? Jadi si anak itu mungkin jadi nggak jenuh ya Pak ya? Maksudnya nggak bosan, guru lagi gitu ya? Mungkin ada penyegaran gitu kali ya, Bapak Ibu ya? Jadi banyak suasananya berbeda karena gurunya beda-beda gitu ya. Nah kemudian apalagi maksudnya jadi apakah pembentukan kelompok ini ya untuk bagi anak-anak yang memang tadi yang bacanya kurang itu ya Pak ya, ini adalah solusi terbaik ya Bapak Ibu, atau kita coba dulu ya? Jadi kita coba ya, kita coba gitu ya. Jadi kita buat kelompok ya, anak-anak yang memang tadi pembacanya ya agak susah dan kurang lancar. Nanti kita berapa kelompok kira-kira nih untuk ini? Kita kan tahap awal nih ya, kita mau buat berapa kelompok nih? Misalnya kita kelompokkan dengan berbagai macam kebutuhan anak, gaya belajar anak gitu kan? Misalnya kita awal-awal kita mau bikin berapa kelompok nih Bapak Ibu? Ya, mungkin kita bikin jadwal dulu. Bikin jadwal dulu. Ya, kita bikin jadwal setiap hari. Kira-kira guru siapa saja yang hari ini bisa. Gitu. Jadi mungkin nanti setiap hari kan bergantian ya Bu ya, bergantian sehingga nanti semua guru juga kebagian ada jam kosong, silakan untuk mengajari anak-anak yang kurang membaca itu. Untuk saat ini kita bagi dulu jadwal, kira-kira hari Senin siapa nih yang kosong, berarti dia untuk memberikan tugas sama untuk belajar membaca.
Jadi pertama ya kita tentukan jadwal dulu ya. Jadwal di sini termasuk penentuan tadi gurunya siapa Betul. dan tanggal kapan gitu kan? Betul, Maksudnya tanggal berapa dimulainya dan setiap hari apa gitu ya. Jadi kita ini ya kalau mencatat Bapak Ibu ya. Jadi kita tulis ya jadwalnya dulu. Ini perencanaan Ibu ya, dalam perencanaannya kita tulis jadwal anak-anak gurunya dulu ya Pak ya. Gurunya dulu guru kelas berapa gitu ya. Atau harinya dulu Pak yang enak Pak. Harinya ya harinya. Kita akan pakai hari apa nih? Seminggu mau berapa kali Bapak Ibu? Seminggu 3 3 kali. 3 kali ya, 3 kali ya. Seminggu 3 kali kita tentukan hari apa Bapak Ibu? Selasa, Rabu. Senin kayaknya kita upacara ya. Selasa, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Itu harinya yang akan kita pakai. Kemudian pengajarnya ya Bu ya. Guru-gurunya itu guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Yang memang kebetulan di Tidak jadwal mengajar. itu ya tidak ada tugas pengajar di kelasnya ya. Ya. Kemudian dimulai kapan nih Bapak Ibu mulainya nih? Kapan nih? Depan Bu. Minggu depan ya? Depan aja. Ya, minggu depan ya kita sudah mulai. Nah, Bapak Ibu kan kita perlu kasih nama nih. Iya. Ya, kita kasih nama nih. Kelompok ini nih apa nih Bapak Ibu? Namanya kira-kira nih kelompok belajar apa nih? Ya, yang istilahnya ya agar apa sih Semangat. kita juga semangat gitu loh melaksanakannya. Kelompok belajar mandiri ya Pak Hadir. Ceria. Kelompok belajar ceria. Kan Bu ini pengajarnya nih dari beberapa guru nih ya, dari beberapa guru gitu ya. Kolaborasi. Macam-macam gitu. Kelompok belajar kreatif. Kelompok belajar kreatif ada lagi? Belajar Semua kolaborasi. semuanya bagus. Kelompok belajar kolaborasi. Coba kita sama-sama apa ya yang enak. Kelompok belajar membacanya harus ada dong ya. Harus ada. Belajar pintar membaca. Jadi kelompok Belajar pintar membaca. belajar pintar membaca. Makanya tadi ada Kolaborasi. kolaborasi. Coba dicatat Bapak Ibu biar jangan lupa. Jadi kelompoknya kelompok belajar Pintar membaca berkolaborasi. kolaborasi. Itu hebat-hebat Bapak Ibu. Idenya ya. Dan sebelum dilanjutkan, kamu nggak kita ada pemetaan siswanya? Karena kan ada siswa yang lambat membaca, ada siswa yang belum bisa membaca sama sekali, yang belum kenal hurufnya. Pasti kan kelompoknya akan dibedakan. Ya, Bapak, itu bagus sekali. Tadi kan sudah Ibu singgung ya bahwa maksudnya kita petakan dulu kita mau bagi berapa kelompok sih gitu ya. Kan karena tadi Bapak mau bilang maksudnya bahwa anak-anak itu memiliki gaya belajar ya, kebetulan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mereka gitu kan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kira-kira untuk rapat kali ini selesai ya, tinggal kita melaksanakannya ya apa yang tadi sudah kita rencanakan. Oh iya, ada yang lupa mungkin nanti alat ini ya, maksudnya media atau alat peraga apalagi Bapak Ibu sarkas itu kita harus penuhi ya. Nanti kita akan lengkapi sesuai dengan kebutuhan tadi ya Bapak Ibu ya. Tempatnya di mana? Oh iya, tempatnya lupa. Tempatnya nanti ya di perpustakaan, di mana lagi Bapak Ibu? Di ruang apa lagi tuh enak tuh? Di ruang IHT. Kenapa Bapak Ibu ya? Biar anak-anak nyaman. Kan kalau di kelas anak-anak kan tidak ber-AC. Nah kalau di ruang tadi ruang IHT ya perpustakaan itu enak, kelasnya ber-AC. Ininya juga Bu apa namanya? Ruangannya kan dilengkapi dengan berbagai hiasan yang misalnya yang indah ya, yang banyak gitu ya, yang menarik ya. Mudah-mudahan anak ya ketika belajar di situ ya jadi semangat gitu kan. Jadi
pertanyaan kita kan ya, dengan adanya tadi kelompok belajar ya, kelompok belajar ini ya, anak-anak ya dengan membacanya jadi lebih meningkat ya, jadi anak-anak kita menjadi pandai-pandai semua. Tadi yang belum bisa baca dia bisa baca, yang bacanya belum lancar jadi lancar seperti ini ya. Mudah-mudahan ya kelompok yang kita bentuk ini ya, anak-anak senang, anak-anak menyukai ya, dan akhirnya ya anak-anak semangat, dan akhirnya anak-anak jadi pandai. Demikian Bapak Ibu untuk rapat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf bila kita berkumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan kelompok pintar membaca kolaboratif dilatar belakangi karena adanya permasalahan anak di beberapa kelas, di mana terdapat anak kelas 1 sampai dengan kelas 3, ada yang belum pandai membaca. Untuk mengatasi masalah itu, kami bersama Dewan Guru mencari solusi dengan membuat beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Akhirnya, dalam diskusi kami menyepakati dibentuklah kelompok belajar membaca yang bernama Kelompok Pintar Membaca Kolaboratif. Kolaboratif dalam pemberian materi ajar dengan latar guru atau pendidik yang berbeda dengan tujuan agar peserta didik mendapatkan suasana yang berbeda, sehingga dapat memberikan motivasi. Harapan kami setelah peserta didik termotivasi dan tidak adanya tekanan dalam belajar, mereka akan berani dan merasa nyaman, sehingga dapat memberikan motivasi. Harapan kami setelah peserta didik termotivasi dan tidak adanya tekanan dalam belajar, mereka akan berani dan merasa nyaman. Dengan suasana belajar yang nyaman akan mendorong peserta didik mudah memahami apa yang diberikan atau disampaikan oleh para pendidik. Asik. Hurufnya apa? A-S-I-K. Asik. Sekarang Sakti. Ayo Sakti. Pada awal kegiatan, terdapat 32 siswa yang belum bisa membaca. Namun, dengan semangat yang luar biasa dengan berbagai cara, metode, dan alat peraga yang mendukung, kami dapat merubah dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dengan berkurangnya jumlah peserta didik yang tidak dapat membaca. Bella. Terus kalau ini berarti siapa? Ini siapa? Ini Z. Ini siapa? Ini boleh digunakan berdua ya, nggak usah cepet-cepet, yang penting hurufnya dulu. Mulai cari dari sekarang. Kegiatan belajar pintar membaca kolaboratif terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana atau program. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi siswa, orang tua, guru, dan sekolah. Tindak lanjut bagi siswa yang belum dapat membaca setelah berbagai cara, yaitu dengan beberapa langkah. Yang pertama, memberi penambahan waktu di luar jam belajar. Yang kedua, memberikan pelatihan secara intensif. Yang ketiga, selalu mengingatkan kepada siswa agar tidak lupa untuk membaca. Yang keempat, melakukan kegiatan secara berkelanjutan.
Kami mengadakan evaluasi dan refleksi sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh program ini terhadap daya baca peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Ibu pada hari ini ya sesuai dengan jadwal kita hari ini tanggal 25 ya, kita akan mengadakan refleksi yang terakhir. Dimana Bapak Ibu pada waktu refleksi awal-awal ya, yang pertama masih kita banyak temukan kendala ya untuk menjalankan kegiatan kita ini ya untuk anak-anak yang sudah membaca ini ya Bu ya. Tapi akhirnya sekarang seiring dengan waktu Bapak Ibu kan sudah yang keempat ya, yang keempat ya. Gimana nih Bapak Ibu perkembangan anak kita? Gimana? Siapa yang mau ini? Silakan. Sudah mulai perkembangan Iya di kelas di kelompok Ibu ya yang itu sudah mulai ada perkembangan ya. ya udah terlihat Bu. Dari yang awalnya tidak mengenal huruf, alhamdulillah sudah bisa membaca suku kata, sudah dilancarkan kembali. Ya, berarti ada perubahan ya? Perubahannya jauh sekali, Ada perubahan yang signifikan. signifikan ya Bapak Ibu ya. Itu kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Terus setelah yang kelompok 2 gimana? Iya, Bapak kelompok 2. Kelompok 2 ya, gimana Pak perkembangannya? Yang untuk saat ini alhamdulillah Bu, sudah ada kemajuan. Yang tadinya tidak bisa menyusun kata Bu, Tadinya belum bisa menyusun menggabung ya. kata, ini sudah bisa Ya. menggabung kata. Sekarang dia bisa menyusun kata, istilahnya dia sudah bisa membaca di dalam satu kalimat nih Pak Iya. ya. Iya, alhamdulillah ya. Kemudian kelompok 1 nih, kelompok 1 gimana nih perkembangannya? Kelompok 1 alhamdulillah tuh yang tadinya belum bisa dikte sekarang sudah dapat dikte. Sudah bisa nih, Ibu ya. Menulis. Yang memang waktu itu kan kelompok ini memang ini Ibu ya agak membacanya susah banget ya. Iya, Untuk menurut Pak waktu itu alhamdulillah ya. Tapi sekarang sudah dapat menulis sudah dapat dikte. tulis, sudah dapat dikte. Ya, berarti kan Bapak Ibu banyak perkembangannya ya. Jadi kelihatan ini bagus kan ya Bapak Ibu ya? Hasilnya bagus gitu ya. Ya, jadi untuk tahun depan nih, tahun ajaran 2003-2004 nih, apakah kegiatan membaca ini Bu ya? Membaca pintar berkolaborasi, apakah masih harus kita teruskan nih? Teruskan, Lanjutkan. lanjutkan. Lanjutkan Bapak Ibu. Lanjutkan. Bapak Ibu masih semangat dong berarti ya? Semangat. Ya kita sih doanya Ibu ya, nanti di pengajaran baru nanti ya, mudah-mudahan anak-anak kita nih ya, yang pertama yang baru-baru nih anak kelas 1 ya, istilahnya udah pintar semua gitu ya, mudah-mudahan udah istilahnya membaca tuh udah bisa membaca gitu ya, udah ada mungkin juga udah yang lancar gitu, mudah-mudahan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya untuk refleksi yang terakhir ini ya, jadi perkembangan anak kita istilahnya ya cukup signifikan Ibu ya. Jadi memang kegiatan ini harus dilakukan. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk rapat hari ini ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi ya, bisa bekerja sama lagi untuk mencerdaskan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hal baik yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.